Masih ingat yang kita pelajari kemarin? Dengan 5 kecerdasan otak kita. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual atau hard skill. Yang kedua adalah kecerdasan emosional atau soft skill. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Yang keempat adalah kecerdasan adversitas atau cerdas mengambil keputusan. Dan yang kelima adalah kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Di berbagai penelitian, ternyata kecerdasan yang paling tinggi untuk menggapai kesuksesan adalah kecerdasan emosional, dikuatkan dengan kecerdasan spiritual. Muatannya 85%. Tetapi kecerdasan yang lain pun tetap harus kita kuasai. Kembali ke kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dan peka atau peduli pada orang lain. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan intrapersonal dan interpersonal. Kecerdasan emosional sering juga disebut dengan soft skill. Sekarang apa bedanya hard skill dan soft skill itu? Hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang keilmuannya masing-masing. Contohnya, dokter menguasai ilmu kedokteran, perawat menguasai ilmu keperawatan, dan advokat menguasai ilmu hukum. Profesi di bidang kita masing-masing harus kita kuasai dengan kompeten. Untuk mengasah otak kita di kecerdasan intelektual atau hard skill, kita dituntut untuk terus belajar, membaca, meneliti, by evidence based, untuk mengembangkan keilmuan kita. Kita ibaratkan makanan yang dijual di kaki lima dengan makanan di supermarket, walaupun sama jenisnya, rasanya, tetapi harganya beda. Pasti di supermarket harganya lebih mahal. Kenapa bisa lebih mahal? Jawabannya adalah karena kemasannya berbeda. Lebih menarik yang ada di supermarket. Kita mesti mengemas hard skill dengan soft skill. Pandai saja secara intelektual pasti belum cukup. Perlu dikemas dengan ramah, santun, tenang, dan sabar. Dengan kata lain, ketika kita memberikan pelayanan, perlu dengan tersenyum misalnya, ramah, dan juga melayani dengan hati. Mari kita sama-sama renungkan. Kita orang yang pandai tapi galak. Kita orang yang terampil tapi judes. Kita orang yang cerdas tapi tidak teliti. Dan kita orang yang hebat tapi tidak menyenangkan. Maka yang terjadi, kita akan gagal menggapai kesuksesan. Soft skill merupakan kemampuan, bakat, atau keterampilan yang ada dalam diri setiap manusia. Dilakukan secara non-teknis dan tidak kelihatan wujudnya. Di dalam soft skill terdapat kemampuan intrapersonal dan interpersonal. Kemampuan intrapersonal adalah pandai atau mampu mengelola emosi diri sendiri. Dan kemampuan interpersonal adalah peka dan peduli terhadap orang lain. Supaya kita mampu mengelola emosi diri sendiri dan peduli kepada orang lain, dalam soft skill yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi terbagi atas komunikasi verbal dan non-verbal.
Komunikasi verbal diantaranya adalah kelancaran kita berbicara, volume suaranya enak didengarkan, nada suara, dan juga penguatan. Dan komunikasi nonverbal antara lain yaitu gerak tubuh kita, kemudian ekspresi wajah kita, dan juga kontak mata. Selain komunikasi, yang kedua adalah mengambil keputusan dalam memecahkan setiap masalah atau persoalan, problem solving, dan decision making. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan atau leadership. Yang keempat yaitu mampu berpikir kritis atau critical thinking. Dan yang kelima adalah kerja tim yang baik atau teamwork. Soft skill increase confidence, professionalism, coordination, friendliness, and optimism in an individual to greater extent. Soft skill akan meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi, profesional, dalam berinteraksi akan lebih hangat dan harmonis, juga optimis, serta menjadi individu yang sukses. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih.